Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah manajemen organisasi nirlaba, Ibu Fatkul Sani Rohana, MSc. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang pada hari ini telah bersedia menyimak dan mengamati video pembelajaran dari kelompok 3. Dan langsung saja, perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Asidik, dan kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri dan Yuliana Dwi Kopriani serta Mbak Zulfa Rohli Alifah. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin menyampaikan materi manajemen organisasi nirlaba tentang BAT tingkatan manajemen. Baiklah teman-teman, untuk poin A atau tingkatan manajemen, berdasarkan pendapat dari Yulianto, itu tingkatan manajemen dalam perusahaan atau instansi itu terbagi jadi 3 golongan. Yang pertama top management, middle management, dan first line management. Jadi ada 3, yang pertama top management, middle management, dan first line management. Kemudian top management atau manajemen puncak itu adalah manajemen tingkat atas yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya terdiri atas sekelompok kecil manajer dan tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer yang di bawah tingkatan manajemen puncak atau top management. Kemudian yang kedua adalah manajemen menengah atau middle level management, yang berarti manajemen ini terdiri atas sekelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Dan posisi manajer middle management itu menengah, berada di antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Dan yang terakhir, manajemen tingkat bawah atau lower level atau first line management. Yang terakhir yaitu manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung dan mereka tidak mengawasi manajer yang lain. Tugas mereka mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Posisi tersebut biasanya dinamakan pengawas atau supervisor. Contoh manajer tingkat bawah adalah pengawas atau penyedia produksi, pengawas penjualan, dan pengawas administrasi. Kemudian poin selanjutnya yaitu fungsi manajemen akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Yuliana Dwi Kopriani. Baik teman-teman, saya Yuliana Dwi Kopriani akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu poin 2, fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap ini, yaitu tahap perencanaan, terdapat manfaat perencanaannya, yaitu berupa yang pertama, mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, memonitor kemajuan organisasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, pengorganisasian, di mana suatu kegiatan yang mengordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Yang ketiga, mengarahkan, yaitu sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia, di mana bagaimana cara kita untuk membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi tersebut. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah pastinya. Yang terakhir adalah pengendalian.
Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi itu sesuai dengan rencana atau tidak. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi tersebut. Fungsi pengendalian meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, menentukan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Yang ketiga, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Yang keempat, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nana, yaitu poin ketiga tentang perencanaan. Perencanaan sendiri dalam bahasa Inggris berarti planning. Planning merupakan fungsi dasar dalam manajemen karena pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat krusial karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan dalam pengelolaan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam perencanaan, dalam kegiatan, apabila disusun secara maksimal, maka manajemen tersebut akan berjalan dengan optimal sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu berupa sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, terdapat adanya proses, hasil yang diinginkan dapat tercapai, dan yang terakhir menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Di sini ada pendapat bahwa Arifin dan Hadi menyebutkan ada beberapa tujuan perencanaan dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengurangi resiko dan perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, memfokuskan kegiatan pada sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, dan yang terakhir memudahkan dalam pengawasan. Perencanaan dapat juga diartikan sebagai rangkaian tindakan yang disusun untuk mempersiapkan gambaran besar yang ingin dicapai agar lebih efektif dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu poin D tentang dasar pembuatan perencanaan. Dalam pembuatan perencanaan ini ada dasar langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran atau perangkat tujuan. Dalam menyusun penentuan tujuan, perlu disusun prioritas utama dan sumber daya yang tersedia agar memudahkan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang. Keadaan dan situasi kondisi saat ini perlu diperhatikan sebelum dibuat. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dan perbandingan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan dari seluruh komponen secara teratur. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Pengembangan rencana dan penjabarannya harus dipahami oleh semua elemen organisasi sehingga memudahkan tercapainya tujuan. Dalam pengembangan rencana dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai alternatif sebagai solusi permasalahan yang muncul saat rencana dilakukan. Dalam proses pembuatan perencanaan ini juga perlu diperhatikan beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu faktual atau realistis. Artinya, perencanaan yang akan ditetapkan dalam organisasi harus sesuai dengan fakta dan kondisi tertentu yang akan dihadapi oleh organisasi. Yang kedua yaitu logis dan rasional. Berarti, dalam perencanaan yang akan dirumuskan akan dapat diterima akal atau logis dan rasional sehingga dapat dilaksanakan.
Yang ketiga yaitu fleksibel. Artinya bahwa perencanaan yang baik bersifat fleksibel dan tidak kaku. Yang keempat yaitu komitmen. Berarti perencanaan yang harus mereka lahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi dan perusahaan. Yang terakhir yaitu komprehensif. Artinya, perencanaan yang baik harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek terkait langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi atau perusahaan. Perencanaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan satu bagian saja, akan tetapi juga mempertimbangkan koordinasi dengan bagiannya lain, agar tujuan perencanaan dapat terlaksana sesuai yang diinginkan. Suatu perencanaan yang lengkap dan sempurna harus memuat 6 unsur, yaitu meliputi 5W1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. Yang pertama what. Tindak di sini berarti dalam hal ini dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua yaitu why. Di sini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Yang ketiga yaitu where, di manakah. Dalam perencanaan harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu diselesaikan atau dilaksanakan. Yang keempat yaitu when, kapan. Diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu. Yang kelima, who, siapakah. Dalam perencanaan tersebut harus dimuat tentang para pekerja dan yang mengerjakan pekerjaan itu. Di samping itu diperlukan juga kejelasan wewenang dan tanggung jawab para petugasnya. Yang terakhir yaitu how, bagaimana. Dalam perencanaan itu harus dijelaskan teknis, metode, dan sistem pekerjaan yang dimaksudkan itu. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.